Kak, gimana sih cara membuat karakter dalam novel yang akan kita tulis? Pertanyaan menarik, aku bakalan bahas di konten ini. Hai guys, ketemu lagi sama aku Ujwar di channel aku, Ujwar Firdaus. Dan kali ini aku bakalan ngebahas tentang cara bikin karakter. Karena mungkin banyak di antara teman-teman yang mungkin bikin karakter, bikin tokoh si A, si B, si C, tapi belum lengkap gitu. Dan semakin lengkap karakter kita, semakin kita kenal karakter kita, itu bisa membantu supaya cerita kita terlihat lebih real gitu. Karakternya kayak manusia biasa yang bener-bener real gitu, kelihatan gitu. Dan itu berhubungan dengan bagaimana cara kita membuat karakter tersebut. Di sini aku bakalan membahas beberapa hal yang harus kita siapkan untuk membuat sebuah karakter. Tapi sebelum itu pastikan kamu sudah subscribe, like, share, dan komen supaya orang lain yang ingin belajar nulis juga tahu channel aku. Kalau sudah, mari kita mulai pembahasannya. Ada beberapa hal yang harus kita kulik ketika membuat karakter. Pertama tentu saja nama tokoh. Ini yang paling basic. Namanya siapa, dan biasanya nama menggambarkan suatu suku, suatu budaya juga. Jadi pastikan nama yang kamu bikin itu sesuai dengan keadaan, dengan cerita gitu. Contoh misalkan kamu bikin novel di daerah Bandung, tentu saja Sunda ya. Mungkin tokohnya juga orang Sunda gitu. Nah, gimana caranya nama-namanya itu bisa lebih sesuai dengan keadaan sekitar atau dengan budaya-budaya sekitar. Yang kedua adalah usia tokoh. Menentukan usia tokoh tidak hanya ya udah 20 tahun, ya udah 18 tahun, enggak. Tapi banyak hal yang harus digali. Contoh, kenapa kita memilih tokoh kita umurnya 20 tahun? Kenapa kita memilih tokoh kita umurnya 24 tahun? Karena perlu digarisbawahi bahwa setiap usia biasanya memiliki pola pikir yang berbeda gitu. Secara umum, semakin tua biasanya semakin matang, meskipun tidak selalu begitu. Nah, tentu saja kita sebagai penulis harus tahu, tokoh gua mah ini umurnya 18 tahun karena memang baru lulus SMA dan gua pengen nunjukin sesuatu hal yang baru gitu, bahwa setelah lulus SMA itu ada hal baru lagi di depan, misalkan kayak gitu. Atau gua mau bikin tokoh dengan umur 30 tahun. Di sini gua bakalan mengangkat bagaimana ceritanya seorang perempuan yang berusaha untuk mencari jodoh di usianya yang sudah 30 tahun misalkan. Nah, itu kan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Semakin umurnya matang, biasanya ada berbagai perspektif atau pola pikir yang berbeda dengan umur-umur di bawahnya. Yang ketiga, latar belakang. Semakin kita menggali latar belakangnya, semakin kita bakalan kenal terhadap tokoh kita. Begitupun dengan pembaca. Semakin mereka tahu latar belakang tokoh kita, semakin mereka tahu dan kenal dengan tokoh tersebut. Dan kalau mereka udah kenal, mereka akan bisa lebih dekat dengan tokohnya. Dan mereka bisa mencintai tokoh kita gara-gara ya kita memberikan informasi yang lebih detail gitu loh. Latar belakang ini berhubungan dengan pendidikan, dia asal muasalnya dari mana, masa kecilnya seperti apa, orang tuanya siapa, kerjanya apa, itu bisa digali gitu. Karena dengan itulah kita bisa benar-benar memaparkan apa aja yang ada dalam diri si tokoh. Yang keempat adalah penampilan fisik. Ini penting juga ya teman-teman, jangan dianggap remeh gitu. Pembaca suka karakter yang bisa mereka bayangkan gitu. Kalau kita bisa menggambarkan secara detail, mungkin mereka juga bisa menggambarkan visual tokoh kita itu dengan jelas di pikiran mereka masing-masing. Nah, dengan begitu mereka bisa lebih gampang untuk membayangkan gerak-gerik si tokoh juga gara-gara penjelasan tentang fisiknya lebih detail dan jelas. Apa aja sih yang biasanya harus dikedepankan dalam penampilan fisik? Ya, secara umum pasti dari tubuh ya, bentuk wajahnya, bentuk bibirnya, rambutnya, gaya rambutnya, dan lain-lain itu digali gitu. Kemudian juga dari penampilannya, pakaian yang digunakan, gayanya seperti apa, stylenya kayak gimana, itu juga bisa digali. Yang kelima adalah kepribadian. Jadi sebenarnya kan ketika kita membuat suatu karakter, kita tidak hanya ingin menunjukkan bahwa oh si karakter ini tuh punya masalah, terus menghadapi masalah itu, terus menghadapi konflik itu. Tidak. Tapi juga berhubungan dengan kepribadiannya gitu. Penulis seringkali lebih fokus ke fisik. Padahal yang ada di dalam diri si karakter itu harus digali juga gitu. Salah satunya kepribadiannya. Apakah dia itu pendiam? Apakah dia itu easy going? Apakah dia itu gampang bergaul? Apakah dia itu pemarah? Dan lain-lain itu harus digali. Kenapa dia bisa seperti itu? Itu juga harus digali. Kemudian apa hobi dia, apa yang dia suka, apa yang dia benci, apa yang akan ditonjolkan oleh penulis dari tokoh ini. Nah, ini juga harus digarisbawahi, harus disiapkan. Yang keenam adalah tujuan si karakter. Nah, biasanya sebuah karya itu kan pasti ada penyulutnya dulu gitu. Contoh kamu bikin novel, kalau tokohnya nggak ada tujuan, ya kayak gimana pasti datar gitu loh. Kayak, ini si tokoh ini mau ngapain sih?
Kan pembaca butuh untuk mengetahui si tokoh ini mau ngapain. Tujuan juga bisa sama dengan motivasi atau keinginan yang kuat gitu. Contoh, aku bikin karakter, dia punya tujuan untuk mencari jodoh di dating app misalkan. Nah itu kan tujuan. Nah gimana caranya si tokoh ini mendapatkan keinginannya. Nah itulah kita nulis novel gitu, dari mulai si tokoh berjuang sampai mungkin terwujud gitu. Nah itu yang dimaksud dengan tokoh memiliki tujuan. Yang ketujuh adalah konflik internal dan eksternal. Nah ini sempat aku bahas tentang jenis-jenis konflik. Lihat video lain ya di channel aku. Intinya kita harus memasukkan juga nanti konfliknya bakalan apa aja, secara internalnya apa, secara eksternalnya apa. Karena kedua hal ini bakalan sangat penting dan jadi kombinasi gitu. Konflik internal bisa memperkuat konflik eksternal. Konflik internal itu berhubungan dengan diri sendiri, entah itu dia punya ketakutan, punya keraguan, dilema, atau punya mental issue dan lain-lain. Kemudian yang eksternal itu misalkan konflik dengan manusia lain, dengan tokoh lain, dengan lingkungan, dengan masyarakat dan lain-lain. Yang kedelapan adalah perubahan karakter. Ini penting, kita harus catat dari awal. Kira-kira karakter ini kan awalnya kayak gini nih. Nanti setelah cerita berjalan bakalan seperti apa ya? Apakah dia akan berubah jadi lebih baik misalkan, atau dia berubah jadi seperti apa? Contoh, awalnya mungkin dia egois. Dalam perjalanannya dia ditempa dengan berbagai masalah dan akhirnya dia sadar dan dia tidak egois lagi, misalkan kayak gitu. Atau dia pada awalnya nggak sayang keluarganya, dia selalu marah-marah, dia selalu menganiaya dan sebagainya. Tapi ketika ditimpa masalah, dia akhirnya sadar bahwa perbuatan itu jelek gitu, dan dia akhirnya menyayangi keluarganya, misalkan kayak gitu. Nah kita harus mulai menyiapkan, meskipun naskahnya belum ditulis, kita harus udah ada ancang-ancang, harus udah ada gambaran umum. Dan yang terakhir adalah kebiasaan dan rutinitas. Ini bisa menjadikan cerita kita lebih santai, plus lebih bisa dipercaya gitu. Contoh misalkan tokohnya sehari-harinya itu ngapain, kerja, kuliah, atau apa. Nah ini juga penting ya. Kemudian kebiasaannya ada yang dia mah suka menyendiri, dia mah suka nulis, dia mah suka bawa notes, atau dia mah suka apa gitu. Kan selalu ada ya. Dia suka nonton film atau dia suka dengerin musik. Nah itu kan ada ya, tergantung dari kebutuhan ceritanya. So guys, itulah beberapa hal yang harus disiapkan ketika kita membuat suatu karakter, terutama karakter utama yang akan membawa cerita kita gitu ya. Anyway, sebelum videonya berakhir, aku mau ngasih info kalau buku terbaru aku itu akan segera terbit. Ini judulnya Customer Share Love, akan terbit dan akan ada di Gramedia tahun ini. Jangan lupa kalau kamu ke Gramedia atau ke Marketplace, cari juga karya aku Customer Share Love. Dan ini adalah karya pertama aku yang udah terbit, judulnya Saat Semua Runtuh, yang sudah tersedia juga di Gramedia dan toko-toko buku online. So, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.